Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pembelajaran dilanjutkan pada tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan uji coba dengan warna, siswa mampu menemukan pewarnaan patung yang tepat. Yang keempat, dengan bahan pewarna yang ada, siswa mampu mendesain patung dengan lebih terampil. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Coba kalian lihat peta negara-negara ASEAN. Ada beberapa negara ASEAN yang memiliki hewan atau tumbuhan langka, contohnya Indonesia dan Thailand. Thailand memiliki hewan yang bernama Oa Pileatet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileatet hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Jadi hewan langka ini jika tidak dilindungi maka akan punah. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bacalah teks berikut. Kira-kira ada apa ya? Banyak lalat. Bunga Raplesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Raplesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Kamu sudah memiliki informasi tentang dua negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki, tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Ayo berkreasi. Sudah siapkah patungmu? Lanjutkan mewarnai patungmu. Setelah selesai, perlihatkan kepada gurumu. Kamu sudah memberi contoh kepada adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu cara membuat patung. Letakkan meja di depan kelasmu, kumpulkan patungmu dan patung teman-temanmu. Susunlah patung-patung tersebut di atas meja. Ajak adik kelasmu untuk menikmati keindahan patung-patung tersebut. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6. 1. Setelah membaca kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan, siswa mampu menyebutkan pokok-pokok penting dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan rinci. 3. Setelah membaca komik tentang penerapan nilai Pancasila, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai Pancasila terkait peduli tumbuhan atau hewan.
Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat komik terkait tentang peduli tumbuhan atau hewan. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya kita berolahraga dulu ya. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai Pancasila mana yang sudah kamu terapkan di dalam permainan tersebut? Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Tui. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah pada paragraf pertama, yaitu daun pandan adalah tanaman yang tumbuh di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan kesimpulan pada paragraf kedua, yaitu daun pandan berwarna hijau dengan daun berbentuk pita tipis, licin, memiliki panjang sekitar 40-80 cm dan lebar sekitar 3-5 cm dan runcing. Sedangkan pada paragraf terakhir, kesimpulannya adalah daun pandan sering dimanfaatkan sebagai rempah-rempah oleh masyarakat. Ayo berkreasi. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membuat cerita memanfaatkan pengetahuanmu tentang komik. Ambillah komikmu dan selesaikan. Sampaikan komikmu kepada teman kelompokmu. Nah, ini adalah gambar-gambar cerita komik. Demikian pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.